Berjumpa lagi dengan saya, Maguta. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membaca angin yang sebenarnya atau disebut dengan true direction. Jadi penting kita pelajari terutama untuk pelaut ya. Jadi ada kisah yang sangat memilukan ini. Ada kawan saya itu suka minum kopi. Jadi waktu habis minum kopi kan tinggal ampasnya ya kan. Dia mau nyuci ditambahlah air sedikit biar agak encer, lalu mau dibuang. Kalau mau pakai wastafel kan biar kan nanti kotor, jadi mau dia buang ke laut. Itu mau disiram lah, dia buka pintu anjungan, dia main siram saja. Ternyata dia nggak membaca arah angin yang sebenarnya. Akhirnya begitu disiram angin lagi kuat, terhempaslah ke mukanya dia. Hahaha, jadi tahu sendiri mukanya jadi hitam-hitam, cemong-cemong kan. Coba yang disiram tadi air susu kan jadi agak-agak putih sedikit lah, masih lebih mending kan daripada kopi kan. Jadi enakan susu kan daripada kopi. Gimana menurut anda, betul kan? Oke, lepas dari itu semua, pentingnya angin bagi kita adalah saat kita manuver ya, terutama kita mau masuk ke rig. Itu yang perlu kita perhitungkan sekali. Jadi kalau mau masuk dengan heading menghadap angin, usahakan heading itu bau itu benar-benar lurus ya, atau paling banyak ya 20 derajat lah miringnya, atau 10 derajat. Itu kalau angin kuat itu di atas 15 knot itu sudah lumayan, thruster itu sudah di atas 20% ya. Jadi itu yang perhitungkan. Kalau buritan menghadap angin itu lebih lebih bisa serit fleksibel ya, 30 derajat masih bisa itu. Begitupun kalau mau manuver manual, buritan menghadap angin itu lebih enak karena dia akan cenderung menghadap arah angin ya. Jadi itulah kenapa arah angin yang perlu kita perhitungkan, kita baca dengan aktual. Sedangkan kapal ketika menghampiri approaching ke rig atau kemanapun mau sandar itu kan bergerak. Jadi kalau kita baca di anemometer, tentunya yang dibaca adalah relatif, dan perlu kita hitung lagi supaya dapat yang true direction ya. Oke, pertama saya gambarkan misalnya angin dari arah barat ke timur ya, atau kita lebih mudahnya kita misalnya berenang ke arah utara, sedangkan ada arus yang menendang ke sini. Jadi kita bukannya berenang nyampe ke sini, tapi kita terbawa arus, akhirnya kita nyantinya jadinya ke sana. Paham ya sampai di sini ya? Bisa diterima dengan logika ya. Ini adalah teori perhitungan vektor ya. Nah, bagaimana jika kita bergerak ke sini, sedangkan yang terbaca di anemometer adalah ke sana. Jadi yang true directionnya dari mana kira-kira? Ya betul, ya kamu bener banget, cerdas banget sih. Apa sih rahasianya? Nah inilah. Jadi ini adalah yang true direction ya. Kita jalan ke sini, terbaca ke sini. Jadi yang sebenarnya adalah ke sini ya. Kita misalnya ke arah 140, tapi yang terbaca 065, jadi yang sebenarnya adalah kurang lebih 40 derajat lah, 40 derajat ya. Oke, lebih detailnya begini. Kita menggunakan mawar kompas ya. Jadi kalau di media peta itu bisa digunakan, cuman ini daripada saya ngerekam lagi, saya pakai yang di komputer aja lah biar lebih simpel bagi saya. Oke, contohnya begini, misalnya kapal headingnya 40 derajat ke sini ya. Terus yang terbaca di anemometer dari 320 misalnya segini. Jadi terbaca sini, kita jalan ke sini, berarti yang true-nya adalah dari sini ke sini.
Oke, saya buat lagi sekali lagi. Nah, turunnya ini, jadi nanti pakai penggaris paralel, kita geser, kita taruh di sini. Nah, ini true-nya itu di 282 ya, 282 hampir lah, 281 poin sekian ya. Nah itu, jadi kalau mau detailnya, sebenarnya kalau mau pakai di peta kita bisa ukur pakai jangka, kita pakai skala yang sebenarnya. Ini cuma karena untuk pembelajaran aja, jadi saya buatkan seperti inilah. Ini tadi adalah yang kita direction kita, heading kita ya. Heading kita anginnya misalnya ini kita bagi 10 aja. Jadi seakan-akan 6.3 ya kecepatan kita. Kemudian ini yang terbaca di anemometer berapa itu? 9 ya, 9 knots. Jadi yang true-nya adalah ini. True-nya adalah 10. Ini ya, 10 tadi. True-nya 10 ini ya. Arahnya 282 ya. Paham ya sampai di sini. Oke, kita coba perhitungannya dengan di Excel ya. Berapa tadi? Heading 40, 6,3 knot. Heading 40, 6.3 knots. Wind terbaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89 knot. 89 knot. 9 knots. 80. Oke, ke kiri. Berarti angin yang terbaca di 282 dan 10 knots. Betul ya, perhitungan manual. Ini bisa dilihat di sini. Ini tadi heading 40. Speed kita 6 knots. Di 6 knots terbaca di anemometer 80 derajat ke kiri sebesar 9 knots. Maka yang actual adalah true bearingnya adalah, anginnya adalah, true directionnya adalah 282 sebesar 10 knots. Oke, paham sampai di sini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jika dirasa bermanfaat, boleh share, komen, atau subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.